Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 26 Maret 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini, Yesus semakin mempertegas relasi satu kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri, maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes mengajak kita untuk mengingat bahwa tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ketika di Gunung Tabor, pesan Bapa adalah supaya kita mau mendengarkan Yesus. Kesaksian Bapa itulah yang dijadikan penginjil Yohanes sebagai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kesatuan Yesus dan Bapa. Yesus tidak memberi kesaksian tentang dirinya sendiri seorang diri, namun Bapa juga meneguhkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menampilkan Musa dalam kesaksiannya, dan Musa mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putra manusia. Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putra manusia. Musa menciptakan hukum Taurat, namun Yesus adalah sumber hukum itu sendiri.
Taurat penuh dengan pendakwaan dan orang Yahudi mempunyai sumber hidupnya dari Taurat. Pengharapan mereka baru sampai pada Musa dengan Tauratnya. Namun Yesus membawa pengharapan baru. Ia datang dengan menawarkan Taurat baru, yakni dirinya sendiri. Di dalam Dia ada pengharapan akan pengajaran baru, yakni Taurat kasih, yang berasal dari Bapa. Hukum dan pengharapan baru diberikan Bapa dalam Putranya yang tunggal. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, hukum dan pengharapan baru itu menjadi sumber hidup kita. Hukum dan pengharapan baru berasal dari Yesus dengan seluruh sabda dan karyanya. Membaca dan merenungkan sabdanya adalah jalan yang paling bisa dimengerti, yang bisa kita tempuh. Pengharapan baru senantiasa ada dalam nama Yesus. Seringkali pengharapan itu tidak mudah kita lihat karena kita kurang merenungkan sabda-sabdanya. Tidak jarang dalam berbagai persoalan hidup kita kehilangan harapan. Saudara saya terkasih, harapan adalah sebuah jalan keluar yang berharga bagi siapa saja yang sedang dalam kesusahan. Harapan itulah yang menjadikan kita mampu untuk bertahan dan berkembang. Harapan itulah yang ada dalam Yesus. Senantiasa membaca dan merenungkan sabda Tuhan memampukan kita untuk senantiasa mempunyai sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bersama Yesus, di dalam Yesus, dan bagi Yesuslah harapan keselamatan kita perjuangkan dan kita persembahkan. Ya Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Terpujilah Engkau, Raja alam semesta, yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Amin.